Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Salsabila Octavia. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Muara Bunga. Di sini saya akan memberikan sebuah materi atau penjelasan edukasi kepada teman-teman semua yang berjudul tentang identitas nasional dan integralistik. Nah, pasti banyak nih teman-teman yang belum tahu apa itu identitas nasional dan integralistik. Kalian kepo? Pengen tahu? Sini-sini, saya jelasin. Nah, identitas nasional itu adalah suatu konsep yang merujuk pada karakteristik, nilai, ciri khas, ataupun jati diri suatu bangsa ataupun negara untuk membedakan dengan negara lainnya. Kita lanjut kepada aspek-aspek identitas nasional. Yang pertama ada budaya. Budaya ini mencangkup seperti tradisi, adat istiadat, bahasa, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Yang kedua ada sejarah. Sejarah ini seperti pengalaman atau peristiwa yang sangat penting untuk membentuk suatu bangsa atau negara. Yang ketiga adalah simbol nasional. Mencangkup seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang menjadi simbol identitas nasional. Yang keempat ada nilai-nilai nasional. Nilai-nilai ini yang dianut oleh masyarakat setempat seperti patriotisme, nasionalisme, serta kesetia kawanan. Yang kelima ada karakteristik geografis. Ciri khas geografis ini seperti iklim, topografi, serta sumber daya alamnya. Yang keenam ada agama. Agama yang dianut oleh masyarakat setempat dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. 7. Ada bahasa. Nah, bahasa ini yang digunakan oleh masyarakat dan peranannya dalam komunikasi sehari-hari. Yang 8, ada seni dan musik. Mencakup seperti seni, musik, tradisi, dan budaya lainnya yang menjadi ciri khas suatu bangsa atau negara. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang aspek-aspek identitas nasional serta apa saja yang mencakup kepada aspek-aspek identitas nasional. Oke, sekarang kita lanjut kepada fungsi-fungsi identitas nasional. Kita masuk kepada fungsi-fungsi identitas nasional. Yang pertama, ada membangun kesadaran nasional. Identitas nasional membantu membangun kesadaran dengan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesatuan. Identitas nasional dapat memperkuat kesatuan dan persatuan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, ada membedakan dengan bangsa lain. Nah, identitas nasional membantu membedakan suatu bangsa atau negara dari negara lainnya. Nah, yang keempat, meningkatkan rasa bangga. Identitas nasional dapat meningkatkan rasa bangga dan percaya diri di kalangan masyarakat. Yang kelima, membangun hubungan internasional. Identitas nasional dapat membantu membangun hubungan internasional dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Nah, jadi untuk materi identitas nasional serta apa saja aspek-aspek identitas nasional dan apa saja fungsi-fungsi identitas nasional sudah selesai. Jadi kita lanjut kepada materi integralistik. Stay tune. Nah, integralistik ini adalah suatu konsep di mana yang menekankan pentingnya integrasi dan kesatuan di antara berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks filsafatnya, integralistik ini merujuk pada suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami dan menjelaskan realitas secara holistik, yaitu dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dan saling berhubungan. Kita masuk kepada aspek-aspek integralistik. Nah, yang pertama ada kesatuan. Integralistik ini menekankan pentingnya kesatuan dan integrasi antara berbagai aspek kehidupan. Yang kedua ada holistik. Nah, integralistik ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan realitas secara holistik, yaitu dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dan saling berhubungan. Yang ketiga ada interkoneksi. Integralistik ini menekankan pentingnya interkoneksi dan saling hubungan antara berbagai aspek kehidupan. Yang keempat ada kesadaran. Integralistik ini menekankan pentingnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang realitas. Yang kelima ada keterkaitan. Nah, integralistik ini menekankan pentingnya keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan. Yang keenam, ada keseimbangan. Integralistik ini menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan.
lanjut kepada contoh-contoh integralistik. Nah, yang pertama ada filsafat holistik, yang kedua ekologi, yang ketiga spiritualitas, yang keempat ada psikologi holistik, dan yang kelima ada pendidikan holistik. Nah, ada saja manfaat integralistik ini. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman, yang kedua meningkatkan kesadaran, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, yang keempat meningkatkan keseimbangan, dan yang kelima meningkatkan kesinambungan. Nah, sekarang kita udah di tahap akhir nih, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan identitas nasional dan integralistik? Yaitu membentuk satu kesatuan dan persatuan bangsa melalui pengintegrasian nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Hal ini memperkuat karakter dan jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran dan kebanggaan nasional, serta membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Nah, dengan demikian, identitas nasional yang integralistik menjadi landasan penting bagi pembangunan serta kemajuan bangsa dan mempromosikan kepentingan nasional di mata internasional. Sekian dari materi saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf.